Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iKTP saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iKTP tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iKTP. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iKTP, foto Anda bersama iKTP, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1x24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Halo Sobat-Sobat Samuel, sekarang Sobat Samuel sudah bisa pesan IPO langsung dari aplikasi Star Mobile loh. Bagaimana sih caranya? Yuk simak video tutorial ini. Pertama-tama, masuk ke aplikasi Star Mobile. Lalu, pilih menu Bold dan Post di bawah dan isi PIN trading. Klik tombol burger di sisi kiri, lalu pilih menu eIPO, dan kemudian pilih submenu eIPO. Pada halaman ini, kamu bisa melihat berbagai pilihan saham yang ada dalam proses IPO, mulai dari book building, public offering, dan juga listed. Pada segmen public offering, kamu bisa memilih saham IPO yang dapat dipesan. Pilih salah satu saham IPO yang ingin kamu pesan dan klik order pada saham IPO tersebut. Setelah detailnya terbuka, scroll ke bawah dan klik input eIPO. Setelah halaman pernyataan minat pemesanan terbuka,
klik checkbox pernyataan persetujuan, syarat dan ketentuan, lalu klik setuju dan lanjutkan. Masukkan lot yang ingin dipesan dan pastikan dana RDN tersedia, lalu klik submit. Bila pemesanan IPO berhasil, kamu akan masuk pada halaman terima kasih yang menandakan bahwa transaksimu sudah selesai. Untuk melihat status pesanan saham IPO pada aplikasi Star Mobile, klik menu Buy dan Post, klik tombol burger, lalu pilih menu e-IPO, dan kemudian pilih submenu e-IPO status. Kamu dapat cek apakah pemesanan sahammu sudah masuk pada halaman tersebut untuk memastikan keberhasilan transaksimu. Nikmati euforia dengan Star Mobile. Salam cuan! Oke, selamat malam semua. Selamat berjumpa kembali ya di acara kita di Weekly Startup, di mana kita seperti biasa akan membahas tentang saham-saham yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Nah, pada malam ini saya coba share screen ya, seperti itu. Ya, udah kelihatan ya semua. Oke. Nah, jadi kita udah ada beberapa pertanyaan dari peserta. Ada 36 saham yang ditanyakan oleh peserta pada saat pendaftaran, gitu ya. Eh, dan apa namanya, saham-saham ini nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi kita juga akan membahas pertanyaan saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu melalui fasilitas chat ya. Jadi apa namanya, bagi yang daftar di Zoom itu kita bisa akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya melalui chat ya. Jadi bukan Q&A gitu ya. Tapi buat teman-teman yang apa namanya hadir melalui IG apa namanya dia bisa mendengarkan ya, tapi tidak bisa ikut nanya gitu ya. Jadi kalau mau ikut bertanya silahkan daftar di Zoom ya, ada di link bio. Oke, baik. Kita coba pertama-tama IHSG ya. Nah, ini IHSG. IHSG kita sebelumnya kalau kita coba lihat ya. Nah, sebelumnya kan konsolidasi gitu ya. Tapi di range yang besar. Dan sejak September ini pelan-pelan dia turun, sempat mencoba naik dan ada dari bulan Oktober akhir ya sampai November akhir. Jadi ya 1 bulan tuh konsolidasi luar biasa ya. Tapi akhirnya gagal, nggak kuat ya, akhirnya turun lagi. Nah, jadi pola yang terjadi di sejak Agustus ini secara perlahan membentuk down channel ya, down channel dan dalam seminggu 2 minggu ini mulai bergerak paling tidak kita melihatnya sebagai ascending triangle ya. Jadi ascending triangle, jadi atasnya itu lebih kurang rata gitu ya, dan bawahnya tambah lama tambah naik gitu ya. Nah, eh, sayangnya ini ada doji ya di level-level tinggi. Nah, ini umumnya sih cenderungnya turun ini. Nah, turunnya mudah-mudahan tidak turun di bawah 6750 ya. Kalau turun di bawah 6750, triangle-nya ini patah ya, dan eh, kita berharap kalau ini sebagai ascending triangle tuh break-nya di atas dan kemudian dia mulai bergerak melanjut naik ya. Kira-kira targetnya di 6925. Tapi karena ini ada 2 buah candle doji ya, jadi kemungkinan dia akan melemah dulu. Nah, mudah-mudahan tidak turun di bawah 6770 lah gitu ya. Sebab kalau turun di bawah level ini, ascending triangle-nya break ya, mungkin jadi rectangle, dan rectangle ini ya netral ya. Kalau ascending ini lebih agak sedikit bullish gitu ya. Nah, tapi tergantung dia bisa break atau enggak gitu ya. Jadi gitu kira-kira view kita tentang IHSG. Baik, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, di chatting udah lumayan banyak ini pertanyaan-pertanyaannya. Kita coba bahas dulu yang sudah ditanyakan pada saat pendaftaran ya. Oke, ada pertanyaan BCA. Oke, BCA seperti apa? Oke. Jadi kalau kita lihat BCA ini ada sebuah up channel ya. Sebenarnya kalau kita lihat, nah ini nih, coba kita lihat ya dari tahun 2020. Sebenarnya ini up channel besar ya, up channel besar.
tentunya diselingi adanya koreksi-koreksi gitu ya. Dan sekarang ini termasuk koreksinya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jangka menengahnya, ini ada up channel tapi udah break ya. Nah, break ini targetnya kira-kira udah tercapai lah lebih kurang ya targetnya. Nah, sekarang konsolidasi. Nah, ini sekarang konsolidasinya ini kemana ini gitu? Karena setelah mencapai target itu biasa memang terjadi konsolidasi. Nah, nanti konsolidasinya ini apakah kemudian rebound ataukah kemudian lanjut? Di sini penting ya level ini di 8250, 8150. Kenapa ini penting? Nah, karena ini adalah puncak-puncak dari pergerakan harga sebelumnya dan kemudian menjadi bottom dari pergerakan harga sebelumnya. Jadi ini level penting ya sebagai saat ini sebagai support karena dia di bawah. Nah, jadi apa namanya? Kalau terjadi koreksi, maka kita harapkan tidak tembus level-level ini. Nah, di 8250, 8150. Tapi ya, kita kan juga tahu ya bahwa ini channel besarnya dan koreksi bisa saja mencapai level-level support sini ya. Jadi kalau ternyata dia di level ini tembus juga, maka target berikutnya di 7850 sampai dengan 7650. Nah, mudah-mudahan dia bisa rebound lagi sehingga channel yang ini ada juga channel ini maka ini berarti channelnya bertahan gitu ya. Nah, ini kan ada channel ya, ininya. Coba kita kasih titik-titik. Hmm. Jadi channel yang ini yang bertahan kalau dia berhasil, kalau ternyata dia berhasil rebound dan mulai naik lagi, berarti channel ini yang berlaku ya. Nah, tapi kalau ternyata tembus juga, ya target kira-kira di sini gitu ya. Nah, itu BCA. Kemudian Telkom. Telkom. Telkom ya, setiap kali dia di bawah ada kenaikan, ada kenaikan, ada kenaikan gitu ya. Tapi ini masih belum berhasil ya tembus channel turun yang ada dari bulan November gitu ya. Jadi ini masih konsolidasi, mencoba untuk tembus kemarin itu masih gagal, hari ini dia coba lagi, nanti kita lihat ya. Ini kalau dia mampu di atas 3835 gitu ya. Oke, sorry. Dari sini. Nah, kalau dia bisa tembus level ini agak mendingan ya. Channel turunnya sedikit eh, berakhir ya. Saat ini masih konsolidasi di area-area support. Nah, ini juga ya ada pola-pola sebelumnya yang memberikan target-target sebenarnya ya ini bisa dianggap sudah tercapai lah target yang ini. Tapi yang ini adalah masih ada lagi ruang di bawahnya. Jadi ini kalau ini double top targetnya ini gitu ya. Tapi kalau dari channel yang ada ini, targetnya di sini. Nah, ini sudah tercapai target konsolidasi. Tapi kalau dia nggak mampu tembus di atas 3840-an, 3835, ya, dan turun lagi, dan turun di bawah 3575, 3570 gitu ya. Dia bisa melorot lagi dan menuju ke area-area 3400-an ini gitu ya. Jadi saat ini sih kita lihat beberapa kali setiap kali di bawah ditarik naik di apa namanya bikin candlesticknya di bawah itu candlesticknya naik ya positif ya. Tapi di atas ini ada tekanan-tekanan jual ya, masih konsolidasi ya untuk Telkom. Kemudian ADMR ya, ADMR ini juga masih konsolidasi ya. Setelah tadinya kan ada channel naik ini pelan-pelan gitu ya, tembus nih udah ya masih ada target tapi ini support yang relatif kuat yang di sini. Ya, jadi dia sekarang konsolidasi antara 16 16.15 sampai dengan 17.30 gitu ya. Tapi kalau 17.30 ini tembus masih ada resist lagi nih di area-area 17.19 sampai 18.50 ya. Jadi memang untuk dia kembali naik agak berat karena memang konsolidasinya lama di area-area ya, seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin turun dulu ya dalam konsolidasi, nanti dekat-dekat di bawah 16.30 siap-siap beli gitu ya kalau rebound. Tapi batas risiko di 16.15 karena kalau 16.15 tembus dia bisa menuju ke channel-channel ini atau harga terendah sebelumnya ya ada di sini. Itu di sekitar
15.26 sampai dengan 14.30. Oke. Ya, ini ada komen window dressing skip for this years. Tadi kita lihat kan masih agak berat ya untuk window dressing. Masih sih bisa dalam 5 hari, tapi eh, un- selama 20 tahun sebenarnya ISG Desember itu positif ya. Nah, kalau positif berarti dia harus naik di atas. Nah ini 1780 ya, 1780 itu kan akhir November. Jadi dia harus mampu naik di atas 1780. Nah ini juga susah ya, karena di sini ada resist, di sini ada resist. Jadi untuk positif tahun ini Desember agak susah, kemungkinannya kecil ya. Untuk rally masih ada harapan, tapi memang agak berat gitu ya situasinya. Oke, kita udah BCA Telkom ya kan. Nah, ADMR udah, oke. Sekarang BRIS. Oh, oke, BRIS. Kita tandain dulu yang sudah kita tanya dijawab ya. Oke, sekarang BRIS. BRIS kita lihat sudah menembus level penting di sini ya. Dan kemudian di sini ada gap ya. Gap ini juga sebagai support. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, dia berhasil rebound ya dari support. Hanya sekarang di dekat-dekat resistnya ada tekanan jual lagi. Ini volumenya gede banget ya. Jadi ini ada pertarungan. Coba kalau kita lihat di sini breeze ya. Oke. Jadi mungkin bagi yang baru bergabung ya. Jadi ini ada fasilitas di sama sekuritas. Jadi ini adalah transaksi yang terjadi terhadap BRIS ya, di mana ini harga-harga yang terjadi hari ini dan transaksi yang terjadi di masing-masing harga ini kita pisahkan antara transaksi yang di bid dan transaksi di offer. Artinya transaksi hajar kiri di sini, hajar kanan di sana kalau istilah marketnya ya. Dan kita lihat hajar kiri yang besar di 12.30 ya. Jadi di 12.30 itu di mana? 12.30. Wah, sini dijual, tekanan jualnya kencang ya. Naiknya ini nggak terlalu besar ya kenaikannya, ya. Hajar kanannya nggak terlalu besar, tapi hajar kirinya besar sekali ya. Jadi di 16.30 itu penting di sana. Kalau secara keseluruhan ya ya kecuali yang 12.30 ini hajar kanannya lumayan sebenarnya. Jadi sebenarnya ada minat-minat untuk menaikkan BRI, BRIS ya, tapi ada tekanan jual yang cukup besar di sini. Nah, ini kalau kita lihat eh, apa namanya volumenya cukup besar ya dalam ketika naik ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa lanjut naik, cuman tekanan jualnya nih yang agak menghambat ya seperti itu. Kalau kita lihat, nah ini di bawahnya adalah running trade untuk saham BRIS ya. Jadi kita bisa melihat running trade ini, kita bisa running trade ini selama beberapa hari sebelumnya ya. Nah, dari tanggal ini kita bisa ubah ya. Untuk hari ini kita coba lihat yang pertama. Nah ini ya, GR jualan. Nah, ini oke di 12.20 ya. CCM ambil. BQ jualan lagi, IN jualan, CC jualan, IF ambil, PD ambil. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini PD ambil. Dan ini running trade-nya bisa lihat sampai terakhirnya seperti ini. Dan ini bisa kita lihat sampai beberapa bulan sebelumnya ya. Jadi kita bisa rewind ya, memori apa yang terjadi di breeze di market gitu ya. Nah, di saat ini secara teknikal memang lagi tren turun, ada usaha-usaha untuk melakukan pembelian karena kita lihat sini volumenya juga besar dalam beberapa hari terakhir ini, luar biasa besarnya. Dan hanya di hari terakhir tadi ada tekanan jual ya. Nah ini kita bisa lihat eh, awal-awal minggu ya seperti apa. Ya oke, ada yang eh, protes kenapa kok chartnya kecil sekali. Ya oke. Ya, ini saya coba sebesar ini. Oke, jadi ini mencoba untuk rebound, tapi masih ada apa namanya tekanan-tekanan jual. Nah,
mudah-mudahan tidak turun di bawah 12.05 ya. Kalau turun di bawah 12.05 ya mungkin tertunda ya. Jadi konsolidasi dulu di sini ya. Oke. Nah, ini penting nanti kalau dia mampu naik di atas 1.300. Karena tembus 1.300 maka tren channel turunnya berpatah ya dan mulai menjadi tren naik. Ya. Oke, ini udah beris. Sekarang SMGR. Oke, kalau saya lihat SMGR sih lumayan menarik ya. Nah, ini dia sekarang berada di level-level support ya dari pergerakan sejak Februari sehingga mudah-mudahan ya bisa dia rebound. Nah, kalau dia rebound mungkin dia akan ke level-level ini. Coba saya lihat kan. Nah, jadi kalau dia support kuat di 6650. Nah, kalau dia rebound mungkin akan ke arah 7.000 sampai dengan 7150 ya itu. Dan kalau tembus 7150, channel turun yang terjadi dari November patah dan mulai dia menjadi tren naik. Apalagi kalau tembus di atas 7225 itu jadi double bottom nih. Targetnya bisa ke arah 7650 gitu ya untuk semen gresik. Sekarang sih daerah support sih harusnya ini menarik ya. Tapi kalau kita coba lihat semen gresik, PI-nya 18,1 udah lumayan tinggi ya. Meskipun PBV-nya 0,9. Ya, nanti kita lihat ya bagaimana market eh, menilai semen gresik ini prospeknya seperti apa. Ya. Kemudian ada Esta. Oh, apa ini Esta? Oke, saya kayaknya harus melihat di trading view karena kemungkinan sih di saham saya udah ada Esta Mulia Multi. Wah, oke. Ya, ini kita bisa lihat bahwa ini termasuk saham-saham yang sebaiknya dihindari ya. Kenapa? Karena dia bergeraknya tiba-tiba kenceng naik, habis itu eh, kayak dibiarin terus nanti tiba-tiba naik lagi terus dibiarin ya. Jadi ini apa namanya tipe-tipe saham yang kita harus hati-hati ya. Dan kita lihat dalam beberapa hari ini mulai ada kenaikan-kenaikan dengan volume yang cukup tinggi. Nah, ini mudah-mudahan ini akan menjadi awal dari tren naik. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ini batas eh, resikonya di 141 ya. Selama tidak turun di bawah 141 masih aman. Dan kemungkinan dia naiknya ke arah pertama di 212. Kemudian mungkin kita harus pakai Fibo ya. Tadi di eh, 212 atau 225 ya, area-area ini area-area kuat nih karena Fibo juga daerah sini. Nah, selanjutnya ada di sekitar 290 ya. Oke, jadi mungkin naik karena ini volumenya juga cukup besar. Kita coba lihat di ini ESTA lumayan nih transaksinya hari ini gencar dan di setiap levelnya juga lumayan nih sekian juta, sekian miliar ya transaksi tiap di setiap harga. Harus saya naikkan dulu biar muat. Oke, tutupnya di 173 agak di atas tinggi. Nah, ini pertarungannya lumayan besar ya. Bid offernya hajar kanan hajar kirinya. Sebenarnya sini hajar kirinya lumayan ya dibandingkan hajar kanannya, tapi berhasil dia naik juga gitu ya. Oke. Jadi ini di aplikasi Star ada cara untuk trading saham, lihat indikatornya, pencet yang mana tombol tombolnya. Oke. Kalau trading saham seperti kita coba kalau ini saya ini kan pakai aplikasi yang ada di laptop ya. Jadi kita juga bisa pakai aplikasi yang di HP. Tapi saya kasih contoh yang di laptop dulu. Jadi buy sell-nya itu ada di sini. Nah, buy sell-nya ini. Nah, jadi ada dalam bentuk eh,
perintah yang ini, dan ada juga yang icon-icon. Tinggal klik ya, atau F1 dan F4. Buy-nya F1, F4. Kemudian untuk tadi indikator-indikatornya itu pakai ini TA chart ya, kita klik. Nah, ini kita tinggal ganti-ganti di sini. Kemudian kita mau daily apa weekly atau intraday ya, ini dari kapan sampai kapan atau berapa yang terakhir. Ini 6 minggu, 6 bulan, 6 months yang terakhir. Ini 3 tahun yang terakhir, gitu kita bisa pilih. Lalu indikatornya di sini, ya indikatornya di sini. Ini kita bisa pilih simple moving average atau MACD, stochastic dan lain sebagainya. Ya. Tapi apa namanya? Kita sedang dalam proses integrasi Star Samuel dengan TradingView ya. Jadi nanti di TradingView Bapak bisa langsung beli jual di TradingView, langsung kekirim ke bursa melalui Samuel ya, seperti itu. Jadi TradingView dan sekaligus menjadi nasabah Samuel bisa pakai TradingView untuk trading nantinya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Ya, dari Pak Abdul Rozak. Oke. Nah, kita lanjut ini. Oke, ini pertanyaannya udah banyak juga di chat, jadi sebaiknya saya mulai membahas yang ada di chat ya. Nah, nanti kalau misalnya ada waktu, saya akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan yang muncul di eh, apa namanya pada saat pendaftaran ya, pertanyaan-pertanyaan yang ada di pendaftaran. Oke, kita mulai dari Kak Krisna Murti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tolong bahas Agi Akrasame. Oke. AGII. AGII. Oh, oke. AGII. AGII. Nah, kita lihat ya, sebenarnya dia lagi dalam sideways besar gitu ya, sideways besar. Ya, dan sempat ada support area di sini. Ya. Jadi apa namanya, sideways besarnya tadinya antara 1.700 sampai dengan katakanlah 2.500 2.600. Kemudian sejak Juni supportnya ada di sekitar 1.900 ya, dan dalam beberapa bulan ini dari November sempat ada trend naik tapi sekarang mulai terjadi koreksi. Nah, koreksinya ini masih dalam channel naik ini. Hanya memang harus dilihat juga apakah karena ini daerah-daerah support ya, jadi apakah tembus dia di 2150, 2100. Kalau tembus, maka targetnya itu ada di pola apa namanya, pola chartnya. Nah, targetnya ya kira-kira harga terendahnya ini kembali ke 1.900 ini kalau dia tembus di bawah 2.100-an gitu ya. Nah, sekarang ini trennya turun, jadi kita mikirnya ke bawah nih sekuat apa gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ada rebound, maka dia harus mampu lewatin level-level 2260 sampai dengan 2300 gitu ya, untuk kemudian bisa mematahkan tren turun yang terjadi dari awal Agustus, awal Desember, sorry, awal Desember gitu ya. Ini untuk Agi, Pak Kak Krisna. Kemudian Akra. Oke. Akra, oke, masih konsolidasi ya antara 1.300 sampai dengan 1450 ya. Hanya ini sempat ada ya kenaikan di atas 1460 tadi. Nah, ini kurang bagus juga nih kalau secara teknikal ya, karena ini kan berarti dia mencoba bullish tapi gagal gitu ya. Memang ini masih konsolidasi, tapi dengan adanya kegagalan bullish ini saya khawatir ini apa melorot nantinya. Tapi sekarang ini kita nikmati dulu ya sideways, jadi daerah-daerah katakanlah di bawah 1350 kita beli, nanti di atas mendekati 1450 kita jual ya. Tapi mungkin jualnya jangan banyak, jangan semuanya, karena siapa tahu dia tembus gitu ya. Tembus dia akan mulai bergerak menguji lagi nih harga-harga tertinggi sebelumnya. Jadi yang perlu diperhatikan di atas ini adalah di 14
20 sampai dengan 14.50. Nah, nanti setelah itu di kayak sekitar 15.30. Karena ini masih konsolidasi, jadi hati-hati juga kalau dia sampai turun di bawah 13.80. Karena kalau turun di bawah 13.80, dia mungkin akan kembali ke level-level bawah ini di bawah 13.60-an sini. Ya, sekarang ini kalau lihat transaksi terakhir hari ini ada peluang dia coba dulu uji resistance ya untuk Akra. Oke, kemudian Same. Same mucho. Oke. Wow, bagus ini polanya. Sayangnya ini ketemu resist ya, tapi pola yang benar kan? Sorry, tadi belum update rupanya. Oke. Jadi pola yang ada ini sangat bullish ya. Targetnya itu kalau lihat pola yang ada ini itu kira-kira di sini. Ya, jadi mendekati resistance ini channel pola dari 2021 ya. Jadi dia channel turun tapi sempat ada kenaikan-kenaikan. Nah, ini juga lagi mencoba naik ini kenaikan ya. Tapi sayangnya kena resist ini. Mungkin dia akan koreksi dulu ya, mendekati 310, 300 gitu ya. Untuk kemudian dia lanjut naik lagi, kembali lagi mencoba menguji. Jadi ini kan pertama kali dia coba tembus resist. Biasanya memang untuk tembus resist itu nggak bisa langsung ya. Biasanya ada koreksi dulu, nanti yang kedua atau yang ketiga baru resistnya ini tembus. Asal jangan turun di bawah 300 lah ya, jangan sampai turun di bawah 300. Kalau turun di bawah 300, kekuatan dia untuk ke atas sudah meloyo lagi nih, jadi dia bisa turun ke bawah lagi kalau sampai turun di bawah 300 ya. Jadi ini sama dengan resistance di 325 sampai dengan 335 ya, 335 sampai 350. Nah, kalau tembus 350 dia mulai menjadi tren naik jangka panjang ya. Saat ini baru rebound-rebound dalam channel turun yang sejak 2021 tadi gitu ya. Gitu ya Kak Krisna. Kemudian oke, Kak Kristanti, selamat malam, sehat selalu sama-sama. Pak Pardip, wah, mau menanyakan BRMS. Oke, kita tanya BRMS. Kita lihat BRMS. Oke, ya kita bisa melihat ya bahwa sebelumnya kan dia trennya naik, ya pelan-pelan kemudian jadi sideways dan mulai turun. Sekarang dia rebound lagi. Nah, ini supportnya ya jadi dari gap ini juga dia gitu ya. Nah ini dia mencoba naik di atas support. Oke, kita coba lihat apakah ini bisa kita eh, cari channelnya. Ya lebih kurang ya. Jadi mudah-mudahan ini kenaikannya bisa menguji kembali level-level 170 ya 170 sini 173 gitu ya. Batas resikonya di 159 ya. Jadi mudah-mudahan dia naik dulu. Kalau dia tembus 173 malah bagus ya, dia akan mencoba harga-harga tinggi sebelumnya di 185 sampai dengan 192. Ini lumayan bagus lah. Sayang volumenya kecil-kecil banget ya. Ya biasalah menjelang akhir tahun ya seperti itu. Jadi mungkin naik dulu ya, rebound dulu. Oke, Kak Pardip, Kak Kristan, bagaimana dengan SG dan saham-saham Big Cap? Oke, Big Cap tadi kita udah bahas ya, BCA, Telkom, SMGR, kemudian kita juga udah bahas Akra, ya. Oke, coba kita bahas EMTK seperti apa? EMTK. Oke, tren turun, berat tren turunnya ya, kencang sekali. Nah, kemarin mencoba naik, hari ini udah turun lagi. Ya, kita lihat ini ada sebuah resistance yang gagal dia tembus ya. Oke ya, jadi ciri tren turun itu kan selalu ada lower low dan lower high. Jadi eh, puncak yang ini nggak bisa dilawan oleh puncak yang berikutnya. Dia mau coba bikin puncak berikutnya masih juga tidak mampu di atas sebelumnya ya. Dan kemungkinan dia akan bikin new low lagi ya, karena ciri dari tren turun seperti itu. Jadi ini masih sangat eh, eh, jelek ya ininya. Kalau dari pergerakan itu MTK kalau kita lihat di sini ya sini memang ada ini ya ada sebuah support ya
dari gap yang ada sebelumnya ya. Dia coba naik karena ada support itu gitu ya. Dan ini pola katakanlah double top ini targetnya mungkin udah tercapai ya. Oke, ya lebih kurang lah ya, lebih kurang. Ya, tapi tadi ya karena kita kan masih dalam situasi downtrend ya, jadi kita hati-hati dan coba kita bikin bisa channel nggak nih? Oke, ya udah dekat-dekat support sih. Jadi MTK ini hanya memang eh, mungkin dia akan break-break dulu bawah gitu ya, nanti dia coba sampai dekat-dekat 950, 98, 900 gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu bottom sebenarnya di berapa. Nah, nanti kita lihat apakah tren naiknya itu muncul, yaitu pada saat dia berhasil menembus resist-resist yang ada. Saat ini resist terdekat ada di 1040 gitu ya Bu Kristanti. Oke, ADMR tadi dah kita bahas ya. Oke, SCMA ini juga konsolidasi aja ya. Support-support ada di sekitar 198 sampai dengan 194 ya, masih tren turun. Dan mencapai support-support ini juga bukan berarti dia berhasil akan menjadi tren naik, belum tentu juga. Mungkin dia konsolidasi dulu dan setelah itu kita lihat lagi apakah dia mampu untuk membentuk pola-pola reversal dan jadi bullish atau enggak gitu ya. Resistance dekat sekarang ada di 208. Nah, support-supportnya tadi ya di sekitar 197 sampai di sekitar 185 ya, yang terdekat. Tapi setelah itu kalau channel ini masih berlaku ya dia bisa melorot lebih lebih jauh lagi ya. Jadi saat ini untuk SCMA masih belum ya. Oke, kemudian Raffi. Raffi kayaknya saya belum ada chartnya. Raffi. Jadi saya kombinasi ya antara TradingView dengan Ami Broker ya, karena saya udah terbiasa Ami Broker. Oke. Tapi nanti kalau TradingView udah bisa untuk trading udah nyambung ke aplikasi Samuel, ya mungkin saya akan pakainya TradingView aja. Oke, ya ini ciri-ciri tren turun kan, ada lower high, ya, harga tertinggi yang semakin rendah. Oke, ini belum membentuk harga yang lebih rendah, tapi ini sedang lagi ada tekanan. Sehingga kalau sampai dia turun di bawah 143 dia confirm melanjutkan tren turun ya. Saat ini masih sideways tapi dengan nuansa yang sedikit bearish. Oke ya. Dan kalau dia tembus di bawah 143 bisa jadi dia akan mencoba di 133. 133 itu harga rendah yang sebelumnya ya 135 itu ya seperti itu. Jadi masih cenderung turun ya. Oke, Raffi, baik. Kemudian Kak Ina Santana, Semen Gresik, BRIS, UNTR, ABMM, Semen Gresik. Udah, BRIS, udah. Jadi tinggal UNTR, ABMM. Coba kita lihat UNTR. Oh, oke. Ini kita bisa lihat ya bahwa channel naik yang terbentuk sejak 2020 ya itu udah tembus ya, jadi ini kurang begitu bagus nih sentimennya ya. Dan kemudian dalam 2 minggu ini dia konsolidasi. Ini kabar baik ya. Kenapa? Karena kalau dia tembus support Pak jangka panjang itu kan biasanya dia agak jauh turunnya, tapi ini dia masih berhasil untuk konsolidasi ya, karena ini juga area-area support ya sebelumnya gitu ya. Nah, ini tergantung dia mampu nggak tembus di atas 27.500 sampai dengan 28.100 gitu lebih kurang ya. Area-area resist ini yang kalau dia berhasil tembus
berarti dia masuk kembali ke channel naiknya ini gitu ya. Itu sangat bullish ya, karena dia sekarang kan udah tembus support-support yang ada. Nah, tapi hati-hati kalau tembus di bawah 2600 ya. Kalau tembus di bawah 2600 dia bisa lanjut nih melorotnya UNTR. Oke. Ini UNTR, kemudian ABMM, ABMM. Oke, ini saya hapus dulu semuanya. Oke, ini kita coba lihat ada channelnya enggak. Oke, ada channel dan ini masih di daerah support lah relatif ya. Ini ya nggak pas ya di daerah support. Jadi ini daerah support hanya nih jeleknya. Ini harga tertinggi, 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 tambah lama tambah turun ini. Wah, ya, jadi eh, ini pola yang saya kurang suka gitu ya. Oke, jadi sekarang ini ABMM ini masih tertahan di daerah-daerah support di sekitar 3330, 3320. Nah, hanya pola yang ada ini ada kecenderungan, ada kemungkinan dia tembus ini ya. Jadi kalau tembus 3320, dia bisa melorot sampai dengan 3170. Apa namanya? Polanya ya. Nah, tapi kalau misalnya bertahan nih kan masih ini bertahan ya 3320 masih bertahan. Misalnya dia naik lagi, dia bisa mampu naik di atas 3475 gitu ya. Nah, ini akan cenderungnya bisa ke arah 3630. Tapi sentimen yang ada sekarang ini cenderungnya lebih ke bawah daripada dia rebound sih. Jadi ini hati-hati juga ABMM. Kemudian Kak Immanuel Kurniawan, window dressing skip for this years. Ya, tadi kita udah bahas ya, agak berat. Bukannya tidak mungkin, tapi untuk Desember ini positif berat ya. Oke, INKP dan Tekim. Gimana nih? Dari Kak Sita Syarifah, INKP dan Tekim. Oke, INKP dan Tekim sekarang lagi di daerah-daerah support. Ya. Hanya pergerakannya dari November ini puncaknya semakin rendah, bottomnya semakin rendah, ciri-ciri tren turun. Jadi dia sekarang lagi tren turun, tapi tertahan di sebuah support. Nah, apakah support ini akan kuat menahan? Nah, kita untuk spekulasi sih bisa nih beli-beli ya, beli, tapi nggak jauh-jauh gitu ya, karena ini kan sentimennya lagi bearish ya. Jadi kalau sampai dia rebound, mungkin dia akan ketahan di level-level 9450 sampai dengan 9650 gitu ya. Tapi hati-hati kalau sampai turun di bawah 9.000. Kalau turun di bawah 9.000 melorotnya bakal jauh ini bisa sampai 8650 gitu ya. Jadi ini sekarang kalau misalnya kita mau beli itu spekulasi ya, tapi juga nggak jauh-jauh, nggak lama-lama. Bahkan kalau udah punya nanti siap-siap nih jual nih ketika dia di atas 9350 nih ada kemungkinan tekanan jual akan muncul ya, karena ini channelnya di situ gitu ya. Seperti itu ya untuk Kak Cita dari Pak. Kemudian Kak Abdul Razak Devam dan Karya. Oke, Devam dan Karya. Saham properti. Wah, properti. Ini kita bisa lihat bahwa polanya sedang melemah terus ya. Sempat ada perlawanan tapi gagal melanjutkan kenaikan dan mulai turun lagi. Jadi ini channelnya turun. Sorry, kita bikin channel ya. Sekarang masih tertahan di area-area ini support jangka pendek ya. Support di sekitar 9192 gitu ya di sini masih menahan penurunan. Tapi kalau melihat polanya dalam beberapa hari terakhir ini buntutnya itu coba saya gedein. Nah, ya di atas tuh buntutnya panjang-panjang ya, ada dan hari ini juga hitam ya, artinya turun. Jadi ada kemungkinan dia turun dulu ke arah 91 dan kalau 91 tembus dia bisa melorot sampai ke arah 83 lebih kurang area-area di terendah di Oktober ini untuk Devam ya. Hanya kalau dia naik di atas
100 gitu ya, mungkin ada napas dulu ya. Tapi kita lihat nih, hitam-hitam ini ya, tekanan jual, tekanan jual, tekanan jual, tekanan jual. Wah, memang sih agak berkurang sekarang ya, tapi belum menghilangkan tekanan jual itu gitu ya. KRYA, KRYA, bangun karya persada. Nah, ini menarik ini ya, ada sedikit perlawanan-perlawanan, trennya lagi naik, oke. Ini mungkin saya hapus dulu, ya mungkin yang lebih eh, tepat ini kali ya sebagai channel. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat ini sedang dalam tren naik, ya. Tapi dekat-dekat resist nih, jadi hati-hati juga. Support yang perlu diperhatikan di 545, jangan sampai turun di bawah 545. Kalau channel ini apa? Kalau channel ini kuat, maka targetnya ya konsolidasi ini ya, konsolidasi ini kuat, maka targetnya bisa ke arah ini ketutupan. Oke. Nah, ini di sekitar 740 di channel-channel ini ya. Jadi itu ya, jadi potensi karya ini lagi naik dengan batas risiko di 545, target kenaikannya ke arah 660 sampai dengan 740 untuk KRYA gitu ya. Oke. BSBK gimana nih turun naiknya cepat sekali. Oke, BSBK. Ya, luar biasa ya, turun naiknya cepat sekali. Jadi kalau kita tidak punya waktu yang cukup untuk menjaga ya, untuk memperhatikan monitor terus, hindari yang seperti ini, gitu ya. Mau nggak mau, karena cepat sekali kita dia naik ya, kita pikir masih naik, kita antri di atas, tentunya lagi kita meleng turun dia kencang. Nah itu yang bahaya. Yang pasti sekarang dia lagi dalam channel turun. Ya, dan channel turun, dan ini dekat resist turun lagi, ada kemungkinan dia menguji level di 180 ini, ya gap yang lalu sebagai support, tapi kalau ini jebol, maka dia akan berlanjut ke arah 156, ya. Jadi ini sentimennya sih nggak bagus lah ya, untuk BSBK, itu. Itu ya Kak Yelmira. Kak Rizky Zakaria, nikel sudah sampai batas take profit, oke. NICL. Namanya nikel, tapi dia bukan logam nikel. Oke, ini coba kita lihat dengan weekly ya. Hmm. Nah, weekly dia tembus resist ini, sorry. Dia tembus ini polanya triangle ya. Pola triangle ini dia punya target yang pertama yang ini, kemudian kita cari targetnya. Oke, target yang lebih optimis ada di sini. It's ya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya dia pola triangle breakout, targetnya udah hampir sih, ini kira-kira di sini nih targetnya ya. Itu ada di sekitar 168 ya, tapi sebelum 168 juga takutnya dia berbalik, karena kalau berbalik dia bisa cepat ini. Buntutnya panjang-panjang di atas kalau dia mau balik ke bawah ya. Dan ini kita bisa lihat bahwa dia kan naiknya kencang, set-set gitu ya, tapi habis itu lorot. Ini juga sedang set-set nih, lagi naiknya lagi kencang. Jadi hati-hati, siap-siap kalau udah naik di atas 158 gitu, meskipun ada potensi dia naik ke level berikutnya ya di apa namanya 181, tapi
Kalau ngeliat gaya-gayanya ini kan mainnya cepet nih. Kalau lagi mau balik tuh kencang cepet baliknya. Jadi ini harus kita siap-siap. Kalau di Samuel ada automatic order, ya, jadi kita bisa atur jual kalau turun di bawah 143 misalnya gitu ya. Kalau turun di bawah 143 dia langsung jual ya. Kecuali kalau apa namanya transaksinya cepat sekali itu ordernya pas kekirim udah habis 143 sehingga nggak dapat kita ya. Jadi misalnya dia enter langsung 5 papan ke bawah jepret gitu ya. Nah, ketika syaratnya itu tercapai 138 kekirim udah habis di bitnya ya. Nah, itu risiko dari automatic order ya. Tapi kita bisa melakukan automatic order katakanlah kalau turun di bawah 141 kejual. Ya kalau naik nggak kejual kan gitu ya. Seperti itu. Nanti misalnya udah sampai di 168 kita atur lagi. Kalau turun di bawah 155 naik lagi, kita turun lagi gitu ya seperti itu. Ada yang secara otomatis tapi lebih lebih rumit ordernya. Jadi mungkin kita pakai automatic order yang langsung jual kalau harganya turun di bawah katakanlah 138 misalnya seperti itu ya. Itu untuk menjaga penurunan-penurunan yang dahsyat seperti ini. Ya, jadi kalau kita lihat, nah ini dia masih naik ya. Mungkin dia akan mencoba naik di atas 160 seperti itu. Oke, ya, Kak Muhammad Rizky, karena situasinya kan lagi tren naik, jadi batas risiko tuh di bottom-bottom ketika kenaikan ya. Jadi Kak, sekarang nih ini batas risikonya di sini deh, gitu ya, di 13137 misalnya. Nanti dia naik lagi, ada koreksi lagi, mulai naik lagi, nah jadi batas risikonya kita naikin gitu ya. Jadi kita sekarang bukan stop loss tapi stop profit siapin ya. Itu Kak Rizky. Oke, Kak Abdul Razak, Harum dan Devam. Harum. Nah, kita belum bahas ya ini. Harum, oke. Lagi tren turun. Nah, ini terakhir juga lagi turun. Ini dia mencoba harga terendah sebelumnya ada di sekitar 1645. Ya, kalau turun di bawah 1645 dia akan coba lagi di 1605. 1605. Nah, ini kalau tembus di bawah 1605 tren channel naiknya tuh udah keganggu ya. Dia sekarang ini udah tren turun ya jangka pendek, tapi kalau tembus di bawah 1600 dia akan jadi tren turun jangka menengah gitu ya. Dan itu target berikutnya ada di dekat-dekat 1505 gitu ya. Oke, room Devam. Devam tadi udah belum ya Devam? Udah ya, ini udah. Kita udah bahas, oke. Terima kasih Kak Krisnamurti, Kak Lita, sorry. UNVR dan BBNI, UNVR. Oke, dia lagi mencoba channel naik ya. Ini ada resisten-resisten di sekitar 4840 sampai dengan 4890 dan mungkin juga di 4950. Jadi itu area-area yang dia harus mampu lampaui ya. Channelnya lagi naik sih oke. Nah, kalau koreksi mungkin nanti batas risikonya di 4750. Jadi koreksi sampai 4750 masih aman ya. Tapi kalau turun di bawah 4750 ya udah. Nah, berarti channel naiknya udah mulai tembus patah ya, dan kalau patah itu ya berarti akan mencari harga-harga rendah berikutnya, dan ini ada di kira-kira di sekitar 4.600-an ya. Oke. Untuk lever sedang mencoba naik dan menembus resistance yang ada untuk menjadi channel naik berikutnya. Nah, kalau kita lihat kan dia ini apa namanya bergejolak sini, sempat berhasil naik tapi gagal lagi. Nah, ini juga dia akan mencoba naik lagi. Nah, mudah-mudahan akhirnya bisa untuk yang kedua kalinya dia lanjut naik ya. Tapi kita coba lihat dulu batas risiko di 4740 lebih kurang ya. Oke, kemudian Kak Marak, selamat malam bahas Bumi, Befik Bel, RMKE. Oke, kita lihat Bumi Resources. Ya, Bumi masih channel dalam versi channel yang ada ya.
dalam. Oke, kita perbesar dulu nih. Nah ya, kalau kita lihat ini dia sempat turun, channel turun, dan channel turun ini kita coba lihat. Nah ini eh, dia coba tembus ya, dia coba tembus. Jadi kemungkinan kenaikan berikutnya ke arah sini di sekitar 179, berikutnya di eh, 186 ya. Batas resiko sekarang di 168 ya, karena ini kan sempat jadi support ya berapa kali 168. Seperti itu. Ini ya ini sebenarnya sih channel turun ya, tapi sedang mencoba menembus channel turunnya ya, sedang mencoba melawan melawan channel turunnya gitu. Ya untuk bumi, kemudian BFIC, BPIC, Bank Victoria. Oh, oke. Kalau dari channelnya ini dia lagi di support ya, cuman untuk naik ya mungkin ada rebound-rebound ya. Hmm. Kita coba lihat. Oh ya, mumpung saya belum lupa, mungkin ini pertemuan kita terakhir di tahun ini ya. Jadi bulan minggu depan saya rasa pada libur semua ya. Jadi mungkin kita tidak buka dulu eh, weekly start chart-nya, tapi nanti kita akan mulai lagi di Januari. Oke. Nah ini sekarang dia di daerah support ya Bang Victoria. Mungkin dia hari ini juga sayang ya turun tutupnya di level-level bawah itu nggak bagus juga ya kalau di level low-nya berarti sentimennya banyak jualnya ya. Batas risiko sekarang di 104. Oke, kita lihat Befik seperti apa sih perangnya gitu ya. Oke ya kelihatan ya hajar kirinya lebih dominan dibandingkan hajar kanan ya. Jadi memang masih sentimennya agak-agak turun ini Befik. Oke, kemudian Bell, B E L L, Trisula Tekstil. Oke, menarik ternyata. Jadi tekstil ini sedang mencoba untuk menembus sebuah eh, kalau polanya nih pola segitiga ya, tapi belum tembus di 148. Tadi udah mencoba sih gagal ya. Oke lah. Eh, kita lihat supportnya yang penting itu di 132 ya. Jadi mungkin dia koreksi dulu ke 132. Nanti setelah itu kita lihat lagi apa dia mencoba lagi untuk tembus yang kedua kali gitu ya. Nah, kalau berhasil, maka targetnya itu kira-kira ini, kalau berhasil tembus apa? Tembus 148 ya. Kalau tembus 148, dia bisa menuju ke 180 atau paling tidak di sini ya, di 173 ya. Jadi ini support menjadi resistance. Ini juga kalau kita cari channelnya, oke. Nah, lebih kurang channelnya juga ada di area-area 173. Jadi ini mungkin koreksi dulu ya, tapi kalau apa namanya selama nggak turun di bawah 131 masih dalam channel naik dan kalau kemudian akhirnya dia naik lagi di atas 150, nah ini potensinya ke 173 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin tergantung nih mau jual dulu nanti buyback lagi di bawah, tapi resikonya keburu jebol dan hilang barang gitu ya. Nah, jadi mungkin jual dulu separuh kali ya, nanti di bawah beli lagi lebih banyak ya untuk kemudian ketika rebound ya, ketika rebound artinya supportnya kuat, nah, mungkin untuk jalan lagi. Tapi harus dia perhatikan nih fundamentalnya karena industri tekstil termasuk yang terancam nih ketika global, apalagi kalau dia adalah ekspor ya. Oke, RMKE, RMKE. Waduh, channelnya masih turun, Pak. Resist juga gagal, dia tembus di 945-950. Kemungkinan dia akan menguji lagi ke 890 ya untuk RMKI. Tapi kalau dia bisa nanti tembus di atas 985 bagus gitu ya. Itu akan mematahkan channel turunnya gitu ya, Pak.
Oke, sudah 8.30. Mohon maaf, masih banyak sekali yang belum bisa dijawab. Cara pasang stop loss di Samuel bagaimana, Pak? Mungkin cari di YouTube-nya Samuel Sekuritas Indonesia ya, karena itu udah sering dibahas sebenarnya di sana. Oke, terima kasih Kak Rizky, terima kasih Kak Kristanti, Berry, Benny, gimana evaluasinya? Aduh, waktu kita udah hampir habis ya. Oke, terima kasih tolong Benny. Benny tadi udah ya kalau nggak salah ya. Ya, Merry Christmas, terima kasih, selamat selamat liburan ya. Oke, kemudian ya saya rasa itu ya waktu kita udah habis. Terima kasih. Belum libur, market Senin masih buka, tapi ya suasananya udah mulai libur deh ya. Bagaimana market sepi banget, apa? Tapi hati-hati karena kondisi sepi ini bisa aja kemudian tiba-tiba market dinaikkan seperti itu ya. Eh, tapi ya kita tadi kan udah lihat ya untuk kembali ke level Desember supaya positif kecil kemungkinannya seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai berjumpa tahun depan. Saya stop ini dulu ya. Saya akhiri webinar ini.